kita ketemu mungkin online, belum bisa ketemu langsung, tapi saya berdoa, saya berharap kita semua, kalian semua bisa terberkati. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, kapanpun kami mendengar, melihat ini, kami berdoa Engkau Tuhan hadir di tengah kami, hadir di tempat kami masing-masing. Mari Engkau Tuhan berbicara buat setiap kami. Tuhan, siapkan hati kami jadi tanah yang paling subur untuk setiap kebenaran-Mu, untuk benih firman-Mu ditabur, ditanam, bertumbuh, dan berbuah sampai buahnya bisa dinikmati banyak orang. Dan biar kami Tuhan jadi anak muda di akhir zaman, di putaran terakhir ini, ya kami menyelesaikan semuanya dengan kuat. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, saya akan memulai dengan yang pertama, saya akan beri kesaksian. Ini hari ini saya take hari Rabu tanggal 11 Agustus. Saya pulang ke Indonesia, saya barusan pulang dari Afrika hari Sabtu tanggal 7 Agustus. Dan benar-benar kepergian kali ini kepergian yang berbeda. Karena kali ini saya pergi di tengah pandemi, di tengah COVID. Ketika saya mau pergi, sebenarnya saya mau pergi tanggal 26 Juni waktu itu. Dan tiba-tiba saya sakit seminggu sebelum harusnya saya pergi, saya sakit. Saya sakit yang pastinya tidak mungkin membuat saya bisa berangkat tanggal 26 Juni. Akhirnya saya berangkat tanggal 17 Juli. Kemudian ketika itu PPKM lagi digalakkan, Indonesia COVID-nya lagi sangat tinggi dan semua orang berkata, kamu gila ya pergi di tengah COVID, di tengah pandemi. Kamu mau nantang ya, kamu pergi di tengah seperti ini, dan lain sebagainya. Waktu mulai intimidasi itu datang, waktu mulai raksasa-raksasa itu datang dalam hidup saya mulai gentar, saya mulai goyah. Yang kemudian seminggu sebelum saya berangkat di tanggal 17 Juli, tiba-tiba visa yang harusnya sudah saya dapatkan, visa elektronik, dikatakan itu tidak bisa berlaku. Karena yang berlaku adalah visa tempel di paspor. Jadi saya harus berangkat 3 hari sebelum keberangkatan ke Jakarta untuk ngurus visa. Dan di situ benar-benar semuanya serba buat saya seperti, kenapa terus-terusan ada raksasa, terus-terusan ada hal yang gak enak. Apa benar Tuhan kepergianku ini dari Engkau? Apa ini yang dari Engkau atau bukan? Atau ini cuma keinginanku? Atau ini cuma keinginan pemimpinku? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Nah, seringkali kita ini dihadapkan dengan banyak jalan, banyak pilihan, banyak pertanyaan dalam hidup kita. Hari ini saya diberi tema Choose the right path, atau pilihlah jalan yang benar, jalan yang tepat, jalan yang terbaik. Karena banyak sekali jalan pilihan di depan kita, baik untuk sekolahmu, untuk pekerjaan, untuk masa depanmu, untuk pelayananmu. Dan hari ini saya mau sharing apa yang saya alami, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya barusan ini, dan juga yang membawa saya sampai di titik saya sekarang. Kita bisa sama-sama buka di Amsal 3 ayat 5 dan 6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita tahu bahwa banyak di Amsal, di Mazmur, firman Tuhan tentang memutuskan atau tentang jalan-jalan yang benar. Gimana kita bisa memilih jalan yang benar. Di sini ditulis, percaya pada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi bahkan meluruskan jalan kita, berarti intinya bahkan ketika jalan kita salah atau bengkok, Tuhan akan luruskan. Tapi ada 3 poin di sini. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita akan mulai dengan poin yang pertama, percaya pada Tuhan dengan segenap hatimu. Gimana sih percaya dengan Tuhan dengan segenap hati kita? Jadi waktu saya mau berangkat ke Afrika, saya ngomong ke pemimpin saya. Itu hari H-1, saya bilang begini, apa benar ini dari Tuhan? Apa harus cancel, nggak jadi berangkat, kita tunggu lagi, kita delay lagi, kita tunda lagi. Dan waktu itu saya ngomong ke pemimpin saya, dan pemimpin saya berkata, enggak, Tuhan kasih firman bahwa Tuhan sedang mengatur semuanya buat kamu. Dan Tuhan kasih firman di 1 Korintus 2:9, apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kita dengar, itu yang sedang Tuhan sediakan, itu firman-Nya.
Jadi ketika pemimpin saya berkata itu, saya berkata yes, oke, aku sepakat, aku mau jalan. Tapi nggak semudah itu. Ketika saya benar-benar mulai berangkat, ketika saya tiba, saya pergi ke dua negara, saya ke Ethiopia dan ke Mesir. Ketika saya ada di sana, kenyataannya nggak segampang itu. Kenyataannya banyak hal yang nggak enak yang harus saya hadapi, nggak sesuai ekspektasi. Banyak hal yang mengiris, menyikis daging saya. Dan disitulah percaya pada Tuhan dengan segenap hatimu. Itu yang harus kita lakukan. Gimana kita harus tetap berkata Tuhan apapun yang terjadi. Mau gak enak, mau kayaknya kok gak seperti yang kita ekspektasikan. Kita berkata Tuhan, aku mau tetap percaya. Janjimu berkata Tuhan sedang mengatur semua. Janjimu berkata 1 Korintus 2 ayat 9. Itu yang Tuhan janjikan. Dan itu yang terus saya doakan. Tiap pagi dan malam saya doa. Saya terus katakan Tuhan, aku pegang janjimu. Aku mau percaya. Sama dengan hidup kita. Kalau kamu dihadapi dengan jalan-jalan yang tampaknya susah, banyak jalan, banyak cabang di depanmu, mari terus berkata Tuhan, aku percaya Engkau yang mengatur. Tuhan, aku percaya Engkau yang sediakan. Tuhan, aku mau percaya pilihanmu itu yang terbaik. Walaupun sepertinya pilihan Tuhan itu gak enak buat daging kita, gak enak buat diri kita, ego kita, gak enak atau tidak sesuai nalar manusia. Tapi mari terus berkata Tuhan, aku mau percaya. Saya mau kasih contoh satu cerita di Keluaran 3 ayat 7-11 dan Keluaran 4. Ini tentang Musa. Kita tahu Musa itu dipanggil Tuhan setelah Musa ditolong oleh Tuhan jadi putra dari putri Firaun, dibesarkan di Mesir. Dia akhirnya harus lari dari Mesir. Dia akhirnya kerja pada pertuanya, dan akhirnya Tuhan panggil. Saya akan bacakan di Keluaran 3 7-11. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai padaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku Tuhan mengutus engkau pada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tapi Musa berkata pada Allah, siapa aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tiba-tiba Musa merasa dirinya kecil. Tiba-tiba Musa tidak percaya akan panggilan Tuhan. Tiba-tiba Musa mempertanyakan apa yang Tuhan katakan dalam hidupnya. Siapa aku ini? Maka aku yang akan pergi menghadap Firaun. Pernahkah atau relate-kah ini dengan hidup kita? Saya nggak bilang cuma kalian semua, tapi saya juga. Ketika Tuhan panggil kita, ketika Tuhan sodorkan sesuatu dalam hidup kita, dan kita berkata, siapa Tuhan aku nggak bisa. Kenapa saya bilang gitu? Di Keluaran 4 ayat 10-11 jawab Musa pada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman pada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tapi Tuhan berfirman padanya, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Dan tiba-tiba Musa, bahkan ketika Tuhan berfirman, dengan jelas Musa berkata, bahkan sejak aku berfirman pada hambamu pun ini tidak. Sebab hamba ini berat mulut dan berat lidah. Berapa kali kita kasih alasan ke Tuhan? Ketika Tuhan sodorkan sesuatu, ketika Tuhan panggil kita, ketika Tuhan beri kita sesuatu atau perintahkan kita sesuatu, dan kita denial, memberikan banyak reason dan alasan ke Tuhan dengan berkata kita nggak bisa, itu bukan dari Tuhan, itu bukan suara Tuhan, ini pasti bohong, ini pasti, dan lain sebagainya. Saya mau kasih ilustrasi. HP ini diciptakan untuk bisa foto, video, tulis notes, bisa untuk screenshot, bisa untuk buka WhatsApp, download game, dan lain sebagainya. Tiba-tiba satu kali HP ini saya mau download game, saya mau main game, dan HP ini tiba-tiba jawab ke saya, sorry aku gak bisa download game. Tiba-tiba saya mau pakai HP ini buat baca Alkitab, dan akhirnya dia berkata ke saya gak bisa buka aplikasi Alkitab, saya gak bisa download aplikasi Alkitab. Saya yakin kalau
pembuat HP ini mendengar apa yang HP ini katakan, pembuat HP ini akan berkata, aku yang membuat kamu, yang menciptakan kamu. Aku tahu kamu fungsinya untuk apa. Jangan bilang kamu gak bisa, kan aku yang menciptakan kamu. Jadi apa yang saya mau katakan dari cerita ini? Bahwa kita ketika Tuhan sodorkan sesuatu jalan, sesuatu pilihan, sesuatu kepercayaan, mari jangan berikan denial atau reasonmu, tapi percaya Tuhan dengan segenap hatimu. Dan katakan, Tuhan, seperti Yesaya katakan, ini aku utuslah aku. Tuhan, aku mau Tuhan. Tuhan berkata sama Musa, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu untuk tuli? Tuhan lagi mau ngomong apa sih? Siapa yang ciptain kamu? Siapa yang suruh? Siapa yang buat kamu? Kok kamu kasih alasan kayak gitu? Kalau Tuhan panggil kita, kalau Tuhan sodorkan sesuatu, percayakan sesuatu, bahkan menguji kita dengan sesuatu yang gak enak, percayalah Tuhan tahu bahwa kita bisa melewati itu, bahwa kita sanggup menerima itu semua. Karena Tuhan yang menciptakan kita. He knows what is best for us. Jadi gak usah denial, gak usah kasih reason. Itu yang Tuhan mau buat setiap kita. Kita harus punya cara pandang yang beda. Seperti Tuhan melihat, contohnya ketika 12 pengintai disuruh Musa untuk pergi mengintai tanah Kanaan. Hanya 2 orang yang melihat orang-orang di tanah Kanaan itu seperti Tuhan melihat, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka berkata, wah, orang-orang di situ seperti belalang-belalang. Kita bisa mengalahkan, kita bisa menaklukkan itu. Tapi 10 pengintai lainnya, mereka melihat raksasa yang tidak bisa dikalahkan. Contoh lain, Daud. Semua tentara Israel bisa melihat Goliat sebagai raksasa. Mereka takut nggak bisa melawan itu. Tapi Daud melihat Goliat sebagai mungkin sesuatu yang sangat kecil. Karena Daud tahu dia berjalan bersama Tuhan. Tuhan ada di sisinya. Bahkan di 1 Samuel 17, nanti kalian bisa baca. Daud ada satu statement Daud yang berkata, siapakah engkau sampai kau berani menantang barisan dari tentara Allah yang hidup? Daud melihat tentara Israel bukan hanya sekedar tentara Israel yang sedang ketakutan menghadapi Goliat, tapi Daud melihat tentara Israel sebagai tentara dari Allah yang hidup. Dia punya cara pandang yang berbeda, maka Daud bisa mengalahkan Goliat. Yosua dan Kaleb bisa punya cara pandang yang berbeda. Akhirnya Yosua mewarisi Musa, bukan anak-anak kandung Musa, tapi Yosua yang mewarisi Musa. Kaleb mewarisi gunung-gunung, raksasa-raksasa yang tersusah, itu dikasih Kaleb. Karena 2 orang ini adalah 2 orang yang bisa melihat dengan cara pandang Tuhan melihat. Yang selanjutnya, next. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ini yang tadi saya katakan. Jangan punya dengan cara pandang, oh itu raksasa, pasti susah dikalahin. Wah ini susah, pasti susah. Enggak. Cara pandang kita sering kali tidak sesuai dengan cara pandang Tuhan. Dan sering kali seperti yang tadi saya contohkan, bahwa kita harus minta ke Tuhan, Tuhan tolong aku, buat aku bisa melihat dengan cara pandangmu. Melihat seperti kau melihat Tuhan. Di Amsal 23 ayat 7 dikatakan, as a man thinking in his heart, so is he. Kalian bisa lihat ini di bahasa Inggrisnya, di NLT atau di net. Dikatakan, as a man thinking in his heart, so is he. Seperti sebagaimana kita memikirkan diri kita, jadilah dirimu seperti yang imanmu katakan. Kalau kau berkata, aku orang yang sukses, aku orang yang diberkati, aku orang yang dipilih, aku orang yang dipanggil, aku orang yang berhasil, maka jadilah dalam hidupmu. Tapi kalau kau berkata, aku orang yang gagal, aku orang yang gak layak, aku orang yang ditolak, aku gak bisa apa-apa, jadilah juga dalam hidupmu. Padahal Tuhan berkata, engkau berharga dan mulia di mataku. Itu yang Tuhan katakan. Tuhanlah yang membuat kita, yang menciptakan kita. Mari dengar apa yang Tuhan katakan. Jangan dengar semua yang manusia katakan. Ketika saya berangkat ke Afrika, semua lebih banyak berkata, gila ya ini pandemi, COVID di Indonesia lagi naik. Teman-teman, kalau kalian tahu, waktu saya sampai sana,
di dua negara ini hampir tidak ada COVID, hampir tidak ada yang pakai masker. Dan itu kenyataannya ketika kita taat, nggak seperti yang kita bayangkan. Ya, di sana COVID-nya pasti gila. Gimana kalau ketika saya harus pindah negara, saya harus pulang ke Indonesia, saya harus PCR. Kalau PCR-nya sampai positif, saya harus stay di negara itu, saya nggak bisa pulang. Dan pikiran manusia saya, cara pandang pengertian saya, kalau lagi COVID di Indonesia aja gini, gimana di sana? Tapi ternyata ini sangat berbeda. Ketika saya sampai sana nggak ada COVID, nggak ada yang pakai masker, ada PCR, bahkan PCR-nya sangat berbeda dengan Indonesia. Saya sudah berpikir bahwa wah, PCR-nya pasti sangat serem, ditusuk atau diapain gitu ya, karena di Indonesia seperti itu. Ternyata sangat berbeda, sangat-sangat tidak sakit, sangat-sangat gampang, dan puji Tuhan saya bisa punya hasil yang negatif terus selama saya ada di sana. Dan ini salah satu dari jangan mengandalkan pengertian, pikiran, caramu sendiri, kebenaranmu sendiri. Mari percaya Tuhan dengan segenap hatimu. Yang ketiga, akuilah Dia dalam segala lakumu. Kita tahu bahwa kesanggupan kita itu datangnya dari Tuhan, bukan karena kita, bukan karena kebenaran. Enggak. Mari minta ke Tuhan. Mari berkata pada Tuhan, akui Dia dalam segala lakumu. Terus katakan, ya ini semua karena Engkau, semua kemuliaan hanya bagimu. Itu mengakui. Kalau kita bisa, kalau kita mampu, kalau kita benar pun, itu semua karena Tuhan yang memampukan kita. Mari kita buka sama-sama di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ketika kita memilih satu jalan, jangan pilih jalan yang enak buat dirimu, yang enak buat kamu, buat egomu, buat emosimu. Tapi kadang-kali yang Tuhan mau adalah yang menyakitkan buat daging kita. Tapi Tuhan katakan di sini rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Pilihanmu hari ini menentukan masa depanmu ke depan. Pilihanmu hari ini menentukan apa yang akan kamu jalani ke depan. Dan Tuhan yang kita sembah tahu yang terbaik buat kita. Maka dari itu percaya Dia, akui Dia dalam segala lakumu. Karena Dia Tuhan yang punya rancangan yang terbaik buat setiap kita, yang memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Jadi dari ketika kita percaya pada Tuhan, kita mengakui Dia dalam segala langkah kita. Kita punya cara pandang yang berbeda, tidak bergantung, tidak bergantung pada pengertian kita, kebenaran kita. Tapi kita belajar bergantung pada Tuhan, belajar melihat dengan cara pandang Tuhan. Maka semua akan berubah dari hidup kita. Karena ketika engkau melihat dirimu dengan cara pandang Tuhan, engkau melihat sekelilingmu dengan cara pandang Tuhan, itu akan membentuk identitas dirimu. Dan ketika engkau menemukan identitas dalam hidupmu, engkau juga akan temukan tujuan hidupmu. Dan ketika engkau tahu tujuan hidupmu apa, maka engkau akan tahu jalan-jalan apa yang harus engkau pilih. Kita akan buka sama-sama salah satu contohnya di Matius 5 ayat 13. Dikatakan di sini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam punya arti yaitu mengasinkan, untuk mengasinkan, punya fungsi untuk mengasinkan. Tapi ditulis di sini kalau itu tidak bisa, kalau garam itu jadi tawar, dengan apa ya diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ketika kita punya tujuan hidup, fungsi, Tuhan sudah tahu fungsi hidup kita, tujuan hidup kita tuh dari sejak kita di kandungan. Di Mazmur 139, kalian bisa baca, Daud menulis bahwa Tuhan menenun hidup kita itu sejak dari kandungan ibu kita. Dan ketika fungsi kita itu hilang, ketika kita menjadi tawar, ketika kita menjadi beku, ketika kita melakukan semua dengan rutinitas, maka kita akan jadi apa? Ditulis di firman, maka tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tapi ketika kita tahu tujuan hidup kita, contohnya ketika saya mau ke Afrika, saya tahu negara mana yang saya harus tuju, Ethiopia dan Mesir. Jadi saya tahu saya harus beli tiket ke Ethiopia dan Mesir. Saya harus bikin visa Ethiopia dan Mesir. Saya harus pergi dari Temanggung ke Jakarta, Jakarta kemudian terbang. Saya harus siapkan hotel semuanya.
Karena saya tahu tujuan saya, maka saya bisa tahu jalan-jalan apa yang harus saya tempuh untuk sampai ke tujuan saya. Dan sama seperti kalian, ketika kita tahu tujuan hidup kita, maka kita tahu apa yang harus kita siapkan. Di Mazmur 32 ayat yang ke-8, janji Tuhan pada setiap kita, aku Tuhan hendak mengajar dan menunjukkan padamu jalan yang harus kau tempuh. Aku Tuhan hendak memberi nasihat, mata Tuhan tertuju padamu. Ini janji Tuhan. Tuhan mau mengajar kita. Tuhan mau menunjukkan pada kita jalan yang benar, jalan yang tepat, jalan yang harus kita tempuh. Mata Tuhan tertuju pada kita. Angkat perjanjian ini. Ketika engkau nggak tahu lagi jalan mana yang harus kamu tempuh, kamu nggak tahu lagi apa yang harus kamu lakuin, angkat perjanjian ini dan berkata, Tuhan, kau yang mau ajar aku. Tuhan, kau yang mau nunjukin ke aku. Tuhan, aku percaya kau, matamu tertuju padaku. Di ayat yang terakhir, di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di versi King James Version saya akan bukakan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Jadi di firman ini mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Pegang firman Tuhan, baca firman Tuhan, deklarasikan firman Tuhan. Di Shekinah Temanggung kami tiap pagi dan malam deklarasi masing-masing. Yesaya 60, Mazmur 91, Yesaya 61. Karena ada deklarasi lawatan pelayan, deklarasi menahan bencana, semua kami deklarasikan karena itu firman Tuhan. Karena itu yang harus kita pegang. Itu firman Tuhan, terang bagi jalan-jalanku, pelita bagi kakiku. Jadi firman Tuhanlah yang membuat jalan-jalan kita terang, jalan-jalan kita terlihat, kemana kita harus melangkah, kemana kita harus pergi. Saya berdoa setiap kita anak-anak muda, jangan sampai kita kehilangan arah, jangan sampai kita gak ngerti tujuan hidup kita, buat apa kita ada, buat apa kita diciptakan. Aku harus kemana, aku harus bagaimana, aku harus melangkah seperti apa. Mari berdoa, mari kamu berusaha, percaya, akui Tuhan dalam segala kamu, dan yang paling penting, isi hidupmu dengan firman Tuhan. Isi hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Dengerin banyak khotbah, dengerin kebenaran, baca buku-buku rohani. Itu akan sangat membantu kita memurnikan, menjernihkan, menetralkan hati kita. Karena ketika kita dihadapkan pilihan, ketika kita disodorkan satu pilihan, hati kita ini akan lebih condong memilih yang enak buat kita. Tapi ketika kita terus banyak menyerahkan ini hidup kepada Tuhan, dan mulai terbuka tujuan hidup kita, panggilan Tuhan dalam hidup kita, maka saya sungguh berdoa kita semua bisa memilih jalan kita yang benar, yang tepat, seperti yang Tuhan mau. Saya akan tutup dengan satu kesaksian hidup saya. Waktu saya umur 19 ke 20 tahun, hari itu saya kuliah di Semarang, dimana sekarang saya tinggal di Temanggung. Dan waktu itu pertama kalinya saya tinggal di luar kota, saya mulai punya pacar, saya mulai hidup yang menyenangkan buat saya karena saya bisa bebas, saya bisa ke bioskop, saya bisa nonton film, saya bisa ke kafe, nongkrong dengan teman-teman dan semuanya. Satu kali pemimpin youth saya hari itu mengundurkan diri, dan saya sebenarnya bukan pilihan pertama untuk ditawarin jadi youth pastor. Saya pilihan kedua, dan hari itu saya ditawarin akhirnya oleh Bapak Ibu Gembala saya untuk menjadi youth pastor. Saya minta waktu 1 minggu. Saya berkata, minta 1 minggu untuk berdoa. Pada sejujurnya saya berkata, aku nggak mau. Nanti aku harus pulang ke Temanggung tiap Sabtu. Saya harus PP naik motor. Saya harus berjuang. Saya harus meninggalkan kesenangan saya di Semarang waktu itu tiap weekend. Saya harus urusin menggembalakan anak-anak muda yang saya tahu itu nggak mudah. Dan waktu saya 1 minggu itu saya minta waktu, ada di sela-sela itu saya berdoa. Saya bahkan berpuasa karena saya benar-benar mau Tuhan, setidaknya aku berdoa untuk jawaban ini. Dan ketika saya mengizinkan Tuhan masuk, mengizinkan Tuhan mengintervensi hidup saya terus isi dengan bacaan firman. Saya terus berkata, Tuhan tolong nyapu Tuhan. Kalau keinginanku aku tidak mau, karena itu sakit. Aku harus pulang tiap Sabtu, itu capek Tuhan. Aku harus relain waktuku. Aku
Tidak bisa seneng-seneng aku harus men-take care banyak anak muda. Bahkan hari itu nggak banyak, sorry. Waktu itu saya cuma ditinggalin mungkin 15-20 orang. Tapi Tuhan berkata ambil. Digerakkan dalam hati saya itu ambil. Meskipun saya tahu, wah sangat deg-degan. Dan benar ketika saya ambil, saya berkata ya dengan panggilan itu. Banyak hal yang harus saya letakkan. Waktu saya, kesenangan saya, tenaga saya, bahkan uang saya. Bahkan waktu itu mantan saya diputuskan setelah itu. Saya harus, hati saya ini saya korbankan untuk men-take care anak-anak muda yang gak gampang. Yang kita tahu sendiri gimana kita waktu muda. Tapi itu salah satu panggilan yang membawa saya sampai di hari ini. Saya bisa ngomong di depan kalian. Saya bisa pergi ke bangsa-bangsa, ke pulau-pulau. Bahkan banyak berkat yang Tuhan ajarkan. Mengubah karakter saya dari panggilan ini. Dan saya berdoa ketika Tuhan sodorkan panggilan, jalannya, pilihannya dalam hidupmu. Mari berkata ya dengan yang Tuhan mau. Bukan dengan yang kita mau. Mari berdoa sama-sama. Saya mau berdoa untuk setiap kita, setiap kalian, untuk kita semua bisa memilih dengan tepat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di AUC Surabaya. Hamba sungguh berdoa Tuhan, beri mereka takut akan Kau. Beri mereka kemampuan Tuhan untuk memilih yang Kau mau lebih dari pilihan kami sendiri. Lebih dari yang daging kami ini pilih Tuhan. Mampukan setiap kami karena kami tidak ada yang mampu. Mampukan setiap kami Tuhan untuk terus Tuhan. Kami ini taat, setia untuk dengar akan Kau. Untuk percaya padamu. Untuk mengakui Kau di setiap jalan kami. Untuk membaca firman-Mu, untuk mendeklarasikan firman-Mu. Percaya Tuhan bahwa Kau rancangan-Mu itu rancangan yang penuh dengan masa depan, hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Mampukah kami memilih jalan yang tepat? Kami berkata ya dengan setiap panggilan yang Tuhan sodorkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkat kasih karunia Tuhan turun buat setiap kami Tuhan. Setiap kami di 3 tahun putaran terakhir ini menyelesaikan dengan tuntas, dengan kuat. Karena anak muda, di tangan anak muda lah Tuhan. Semua akan bergerak, lawatan, pewayan, semua keajaiban, signs and wonders, hikmat, kecerdasan, semua berkat di roh, jiwa, tubuh, bahkan ekonomi, semua bisnis, keluarga, sekolah, pekerjaan, pergumulan kami. Tuhan yang jawab, Tuhan yang berkati semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan meteraikan jadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Tuhan Yesus memberkati.